Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah pada video ini akan disampaikan materi tentang isi kandungan surat Al-Fil. Meliputi 1. Membaca surat Al-Fil dengan benar, dengan fasih. Yang kedua, membaca mufrodat, arti kata. Yang ketiga, menerjemahkan surat Al-Fil per ayat. Dan yang terakhir, taudihus surah, penjelasan surat. Kita masuk ke poin yang pertama. Mohon disimak dengan baik dan benar. Kemudian nanti kita akan ucapkan bersama-sama. Upayakan sesuai dengan apa yang dicontohkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala alaihim tayran ababil. Tarmihim bihijaratin min sijil. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Silahkan dilatih dengan benar, lafalkan sesuai dengan ilmu tajwid. Kemudian yang B, mufrodat, arti kata. Silahkan sambil baca. Alam tidakkah taro engkau perhatikan, kaifa bagaimana, fa'ala dia berbuat, Rabbuka Tuhanmu, bi ashabi terhadap pasukan, al-fili gajah. Alam bukankah, yaj'al dia menjadikan, kaidahum tipu daya mereka, fi tadlilin dalam kesia-siaan, wa arsala dan dia mengirimkan, alaihim kepada mereka, toiron burung, ababila berbondong-bondong, tarmihim yang melempari mereka, bihijarotin dengan batu, min dari sijilin tanah terbakar, faja'alahum dia menjadikan mereka, ka'asfin seperti daun, ma'kulin dimakan. Kita lanjut ke poin C, terjemah surat Al-Fil. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tidakkah engkau perhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap pasukan bergajah? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Bukankah dia telah menjadikan tipu daya mereka itu sia-sia? Wa arsala alaihim tayran ababil. Dan dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong. Tarmihim bihijaratim min sijil. Yang melempari mereka dengan batu dari tanah liat yang dibakar. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Sehingga mereka dijadikannya seperti daun-daun yang dimakan ulat. Kemudian terakhir, taudihus surah, penjelasan surat. Surat Al-Fil adalah surat ke-105 di dalam Al-Quran dan terdiri atas 5 ayat. Surat ini tergolong pada surat Makkiyah. Nama Al-Fil sendiri berarti gajah, yang diambil dari ayat pertama dari surat ini. Hal ini juga berkaitan dengan peristiwa pasukan bergajah yang ingin menghancurkan Ka'bah. Peristiwa ini berawal dari kebencian Raja Abraha Al-Habsyi, gubernur Yaman yang melihat bangsa Arab berbondong-bondong ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji.
Maka ia membangun gereja besar di San'a dan ia ingin mengalihkan bangsa Arab untuk menunaikan ibadah haji di sana. Hal ini didengar oleh seseorang dari Bani Kinanah, salah satu suku Arab. Lalu ia memasuki gereja tersebut dan melumuri temboknya dengan kotoran. Tatkala mengetahui hal itu, Abraha sangat marah dan segera berangkat menuju Ka'bah dengan membawa pasukan yang berjumlah 60.000 personel untuk menghancurkan Ka'bah. Ia memilih untuk dirinya seekor gajah yang paling besar, sementara pada pasukannya terdapat 9 ekor gajah. Ia melanjutkan perjalanannya hingga hampir tiba di kota Makkah. Di sana pasukan bersiap-siap untuk memasuki kota Makkah, namun gajah-gajah tersebut diam dan tidak mau beranjak menuju ke Ka'bah. Dan ketika mereka mengarahkannya ke arah lain, gajah-gajah tersebut bangkit dan bergegas melangkah. Namun ketika mereka palingkan ke Ka'bah lagi, gajah-gajah tersebut kembali diam tak bergerak. Kemudian Allah mengutus kepada mereka burung-burung ababil yang berbondong-bondong untuk melempari mereka dengan batu yang berasal dari tanah yang terbakar dan membuat mereka seperti daun-daun yang dimakan ulat. Setiap burung membawa 3 buah batu, 1 di paruh, yang 2 lainnya di kedua kakinya. Mereka laksana daun yang dimakan oleh ulat, dan tiada seorang pun dari mereka yang terkena batu tersebut melainkan pasti anggota tubuhnya terpotong-potong untuk kemudian hancur. Mereka berhamburan keluar dan berguguran di jalan, sedangkan Abraha sendiri terserang penyakit yang membuat ujung-ujung jemarinya rontok dan ia sampai ke San'a dalam kondisi seperti anak burung, hingga ia pun menemui ajalnya. Sedangkan kaum Quraisy mereka berpencar-pencar di jalan-jalan setapak yang ada pada kaki gunung dan berlindung di gunung-gunung. Mereka mengkhawatirkan diri mereka dari pasukan Abraha. Tatkala peristiwa itu menimpa pasukan Abraha, barulah mereka mulai kembali ke rumah mereka masing-masing dengan selamat. Peristiwa ini terjadi 50 hari sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW. Jadi ketika pasukan bergajah menyerang Ka'bah, maka Allah turunkan pasukan burung disebut ababil. Burung itu hanya melempari Raja Abraha dan pasukannya, dan orang-orang pribumi Mekah, orang-orang setempat itu terhindar dari serangan burung tersebut. Nah, silakan dipelajari kembali cara membaca surat Al-Fil ini dengan benar dan digunakan di dalam sholat. Pastikan surat Al-Fil ini bisa dilafalkan dengan benar sesuai dengan ilmu tajwid dan gunakan di sholat 5 waktu agar menjadi amal soleh. Bagi yang ingin cepat menghafal mufrodat arti kata, bisa membaca dengan menggunakan nada bayati seperti yang sudah tadi contohkan secara berulang-ulang, minimal 5 kali. Lebih banyak, lebih baik. Itu akan semakin mempercepat penguasaan hafalan. Ada beberapa poin yang harus kita perhatikan dan diambil sebagai pelajaran. Pertama, bahwa kisah penyerangan Raja Abraha kepada Makkah ini adalah fakta. Ini memang terjadi. Ini kisah dan sejarah yang pernah terjadi di masa lampau, bukan dongeng, bukan cerita. Yang kedua, ini menunjukkan kekuasaan Allah, bahwasanya Allah bisa berbuat dengan sekehendaknya. Apa yang tidak terfikir oleh akal manusia, tetapi bagi Allah itu mudah. Di Ka'bah itu tidak ada penjaga, tidak ada pasukan, tetapi Allah bisa menghancurkan para pasukan bergajah yang berjumlah 60.000 personel itu, yang secara akal bisa menghancurkan Ka'bah yang kecil itu. Tetapi nyatanya karena Allah Maha Kuasa, justru merekalah yang hancur. Poin ketiga, ini sebagai pelajaran untuk kita bahwa orang-orang yang hendak menyerang Allah, menghina Islam,
menghancurkan agama Islam, maka selamanya itu tidak akan terjadi. Kenapa? Karena Islam senantiasa dijaga oleh Allah. Orang-orang yang hendak menghancurkan orang Islam, menyerang Muslim, pasti akan kembali kepada mereka, bukan Muslimnya yang sengsara, tetapi orang-orang yang menyerang orang Islam sendiri yang akan menderita. Kalaupun orang Islam diserang oleh orang pembenci Islam, orang kafir, kemudian meninggal, maka meninggalnya sebagai syahid, balasannya surga. Kalaupun dia tidak meninggal, itu adalah kemenangan, dan dia bisa melanjutkan kehidupan dengan bahagia, mengakhiri sisa hidupnya untuk menambah pahala. Maka tidak ada rugi bagi orang yang beriman itu. Apapun yang terjadi, selama dia meyakini Allah sebagai Tuhannya dan ia senantiasa beramal soleh, maka pasti akan Allah balas dengan kehidupan yang baik di dunia dan di akhirat. Maka poin terakhir untuk kita semua yang harus diperhatikan, bahwasanya kita mesti menjadi muslim dan mukmin yang hakiki dan sejati. Kita lanjutkan perjuangan para pendahulu kita. Kita lanjutkan supaya Islam ini tetap tersiar, tersebar luas di muka bumi ini. Dengan cara rajin belajar, pelajari kisah-kisah dalam Al-Quran, sejarah-sejarah Islam. Kemudian menjaga, memelihara semangat menuntut ilmu. Manfaatkan media sosial, YouTube, dan lain halnya untuk menuntut ilmu. Tidak digunakan untuk hanya bersenang-senang hiburan saja, tetapi utamakan untuk menambah ilmu. Kemudian yang ketiga, maka kita pastikan teman-teman kita, keluarga kita, tetangga, masyarakat setempat untuk melakukan kegiatan saling nasihat menasihati di dalam kebaikan, kesabaran, dan kebenaran, supaya Islam ini tetap tersebar luas. Paling kecil kita nasihati teman ketika dia berbicara kasar, kotor, dan jorok, supaya menjaga lisannya. Kita ingatkan saudara-saudara kita yang senantiasa berdusta dan berbohong, karena itu adalah kebaikan bagi orang yang menasehatinya. Maka lakukanlah untuk Islam sekecil apapun. Demikianlah, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.